Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan beribadah, akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya memberikan kami hidup yang sehat pada hari ini. Dan kami akan siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan pujian dari awal lagi yang menyatakan bahwa anugerah Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Doa hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah dan bahagia ini. Di tengah masa pandemi COVID-19, setelah beberapa bulan kami tidak ibadah bersama, pagi ini kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan kami beribadah, Tuhan berikan kami waktu, walaupun dengan aturan-aturan yang ketat, tapi kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami rindu ketemu Tuhan, kami rindu berkat Tuhan dalam ibadah secara langsung di dalam gereja ini. Karena itu Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur. Ampuni kesalahan, kekurangan dan dosa kami, kuduskan hati dan pikiran kami, Amin. sehingga saat kami ibadah, kami mengalami jamahan Tuhan, dikuduskan dan diberkati. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, berkati semua yang hadir. Amin. Juga kami berdoa buat rekan-rekan lain yang tidak bisa hadir karena lanjut usia, karena kurang sehat, karena menjaga anak-anak di rumah. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Kami berdoa, mereka juga mendapat berkat dari ibadah online yang sudah dibagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai selesainya ibadah kami serahkan pada Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dan Tuhan dimuliakan. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita di hari ini. Amin. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Yes. Dari dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Oh, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya,
nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini mengantarkan kita kepada hadirat Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dalam keadaan apapun, kita harus tahu bahwa Tuhan menyediakan waktunya untuk kita semua memperoleh hati yang lebih baik lagi dan mengerti akan kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah Kau izinkan waktu itu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Lebih dalam lagi kita sembah Dia. Ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Ku telah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini menguatkan hati kami, menenangkan hati kami, dan yakin bahwa apa yang telah kami lalui ini semua adalah sesuai dengan rencana-Mu, dan waktu-Mu adalah yang terbaik untuk hidup kami Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami rindu berhayalan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami yakin hanya dengan bersama-Mu berkat selalu ada. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Martin Stefanus untuk pimpin khotbah pada hari ini. Kami mau Kau berikan berkat-Nya, biarlah melaluinya tercurah dan tersalurkan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Baik saudaraku, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca bersama Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita sama-sama berdiri. Baik, kita baca. Mulai. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat wajah agak bertanya, kok selesai cuma begitu saja pembacaan? Kejadian 1 ayat 1. Coba saudara ulangi, hafal enggak? Oh, udah masih ada ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Maksudnya apa? What the maksud? Saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berkaitan dengan hari-hari ini, saudara, kita menjalani era baru dalam kehidupan. Bahasa resmi yang pemerintah sudah sampaikan, apa itu? New normal. Ya, tatanan hidup dengan cara yang baru. Nah, new normal yang dimaksud adalah hidup dengan cara dan kebiasaan yang baru agar kita bisa hidup normal seperti sebelum pandemi
COVID-19 ini terjadi. Jadi normal itu kita bisa tetap bekerja, anak-anak bisa tetap sekolah, ibu-ibu bebas ke pasar. Nah, bagaimana caranya bisa? Kita bisa tetap ke gereja. Bagaimana caranya supaya bisa? Ya seperti ini, saudaraku. Pertama, ibu-ibu nggak perlu make up. Saudara, ibu-ibu nggak perlu pakai lipstik. Nggak percuma, nggak kelihatan gitu ya. Semua ditutup, kursinya berjauhan, mau ke gereja cuci tangan dan lain sebagainya. Kita merasa asing hari ini. Tapi inilah cara baru yang harus menjadi kebiasaan yang baru. Entah 3-4 bulan lagi, entah sampai setahun lagi, kita nggak tahu. Jadi saudaraku, kita mulai sesuatu yang baru. Tidak mudah untuk memulai satu yang baru. Perlu usaha, perlu perjuangan, dan perlu penyesuaian. Karena itu orang mau menikah, itu kan mulai sesuatu yang baru. Harus konseling dulu. Ya. Harus persiapan ini dan itu. Itu mulai sesuatu yang baru. Anak sekolah mulai sesuatu yang baru. Tidak mudah. Kita juga menjalani hidup untuk sesuatu yang baru tidak mudah. Saya juga mencoba berusaha menjalani hidup saya yang baru sejak Februari. Tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Tetapi saudaraku, ayat ini mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang mulai, Allah membangun, Allah mengerjakan, dan sampai hari ini kita tinggal dalam suatu tempat. Bumi, langit, satu tempat yang dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, jika Allah kita jadikan yang awal, kita akan punya titik pijak. Punya titik pijak yang kokoh. Punya orientasi yang jelas. Dan punya titik akhir yang pasti. Kalau kita mulainya bersama dengan Allah, semuanya jelas. Tidak ngambang, tidak ragu. Hari-hari ini kita mulai satu yang baru. Setelah sekian lama kita di rumah saja, sekali-sekali mencuri waktu keluar kan gitu saudara. Atau sudah memendam rasa, wah ingin ke mall, ingin makan di sana, ingin makan di sini. Selama ini terpendam. Itu hal yang baru saudara. Kita harus di rumah saja. Sebenarnya kalau sekarang kita harus di rumah saja dan ada yang tidak betah, itu pertanyaan saudaraku. Satu pertanyaan. Dari dulu saudaraku ada ungkapan rumah itu sorga kecil. Saudara pengen tinggal di sorga? Karena itu saudara kebaktian. Sekarang suruh nyoba sorga kecil di rumah, saudara nggak betah. Gimana di sorga beneran saudara? Iya kan? Mungkin bagi orang lain sorga itu mall. Bagi orang lain sorga itu tempat rekreasi. Berarti rumah seperti ya. Jadi buat saudara yang gak betah di rumah, pertanyaannya berarti rumah itu seperti jangan sampai ya. Oke. Hari ini saudaraku kita akan mulai dengan sesuatu yang baru. Itu sebabnya khotbah tentang mulai bersama Tuhan bagian pertama tentang episode lembu emas yang dijalani oleh Israel dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca ayat ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Amin. Saudara-saudaraku, perjalanan Israel ditandai dengan berbagai episode. Dan dari beberapa episode itu ada episode-episode yang menarik, episode yang seru, episode yang menegangkan. Ya. Saudara kalau baca, kita ulang, ada episode yang menegangkan, ada episode yang seru. Tentu ada episode juga yang membosankan. Tapi itulah perjalanan Israel yang adalah lambang perjalanan hidup kita. Dan saudara-saudaraku, ayat yang kita baca ini adalah ketika Israel memasuki episode baru, yang sebelumnya adalah, saudara masih ingat episode Gunung Sinai, episode 2 loh batu. Lalu dilanjutkan episode lembu emas. Episode lembu emas yang seru dan dramatis. Ya. Waktu Tuhan panggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai, Tuhan beri 2 loh batu. Tapi Musa harus berada di sana 40 hari. Lalu Musa turun dan dia melihat orang Israel sudah menyembah lembu emas. Tuhan marah, saudaraku. Harun mengikuti apa yang diinginkan orang Israel. Orang Israel minta supaya dibuatkan satu patung, satu dewa yang mereka bisa menyembah, yang mereka bisa beribadah, seperti negara tetangga. Ini demokrasi, saudaraku. Harun mengikuti. Dan akhirnya, saudaraku, ketika Musa turun, Musa marah. 2 loh batu dibanting. Kalau Musa saja marah, kira-kira Tuhan marah enggak, saudaraku? Saya pikir Tuhan pasti lebih marah daripada Musa. Dan Musa ditegur dan diberi kesempatan sekali lagi untuk ke atas gunung. Dan setelah itu terjadi, saya katakan, seperti tawar-menawar antara Musa dengan Tuhan. Ya. Tawar-menawar karena Tuhan bilang, silahkan jalan dan aku akan mengirim malaikat untuk bersama-sama dengan kamu. Musa bilang, yang kita baca tadi, enggak Tuhan, saya enggak mau jalan kalau cuma sama malaikat. Saya dan Israel hanya mau berjalan, berangkat, kalau Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan saudaraku, kita membaca tadi, Tuhan bilang, apa yang kamu minta ini akan ku lakukan. Saudara-saudara, 2 hal yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Yaitu yang pertama, starting point perjalanan bangsa Israel. Perjalanan ini bukan awal perjalanan, saudaraku, tapi sudah beberapa waktu berjalan. Jadi bukan start perjalanan, tapi ini starting point. Setelah melewati berbagai keadaan, setelah melewati berbagai kejadian, ini titik di mana Israel memulai sesuatu yang baru. Sama seperti kejadian hari-hari ini, saudaraku. Kita bukan mulai hidup yang awal sekali kita hidup. Ya. Saya sudah 60 tahun lebih, yang melayani sudah 20 tahun lebih tadi Singar, ada yang 40 tahun lebih. Tetapi ini jadi starting point kita untuk melanjutkan hidup.
Ini starting point kita untuk berjalan lagi. Saudara-saudara, Musa tidak ingin pengalaman buruk terulang. Setelah tragedi lembu emas, Israel harus berjalan, Musa nggak mau tragedi itu terulang lagi. Itu sebabnya Tuhan sepertinya memaksa. Nah, Musa memaksa Tuhan. Tuhan, jika engkau tidak membimbing kami, jika engkau tidak bersama kami tidak akan berangkat. Saudaraku, hendaknya kita berpikir seperti ini sekarang. Kalau Tuhan gak bimbing saya dan saudara, kita gak bisa melanjutkan perjalanan ini. Jangan ada satu orang pun yang merasa bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa Tuhan. Kematian sekarang, kata orang, sama kematian manusia sama dengan seperti kematian seekor ayam. Sebentar kelihatan, sebentar gak ada. Saudaraku, di rumah saya nanam bunga Morning Glory. Selama ini saya baca Alkitab seperti bunga yang pagi berkembang, lalu sore layu. Saya perhatikan, tadinya nggak terlalu perhatikan. Kenapa bunga ini disebut dengan Morning Glory? Warnanya ungu. Di pinggir jalan banyak, saudaraku. Pagi dia mekar, bagus banget, saudaraku. Jam 5 dia udah mekar. Tapi sore hari jam 4 dia mulai layu dan dia gugur. Pagi ada lagi. Saudaraku, kita hidup seperti itu. Kalau sekarang kita harus mulai sesuatu yang baru, itu kesempatan yang diberikan Tuhan. Kita ini diberi kesempatan lagi melewati pandemi dan tetap hidup, dan hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, pernyataan Paulus, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia, Tuhan, yang telah memulai pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskan. Artinya, saudaraku, hari ini kita mulai bersama Tuhan. Dimulai bersama Tuhan. Jadi starting point-nya ini, saudaraku, start bersama Tuhan. Berangkat bersama Tuhan, lalu berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyelesaikan sampai pada akhirnya. Ingat starting point kita hari ini. Mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kita ucapkan sama-sama, mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. 2, 3. Mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan poin 2-nya adalah ini, saudaraku, berjalan bersama Tuhan. Selalu ada kendala dalam perjalanan hidup. Selalu ada masalah yang harus kita hadapi. Tetapi saudaraku, bersama dengan Tuhan, kita bisa mengatasi semuanya. Baru saja kita melewati satu masa raya Pentakosta. Saudaraku, kita masih ingat bahwa Allah Roh Kudus, dalam bahasa Yunaninya disebut Parakletos, yaitu seorang yang berada di sisi, seorang yang berada di samping, yang siap membantu, siap menolong. Seorang yang berada di samping. Saudara-saudara, kita bisa merasa nyaman kalau orang itu kelihatan di samping kita. Ya. Kita bisa merasa tenang. Sebenarnya itulah yang terjadi dalam perjalanan iman kita. Parakletos. Ada seorang yang berdiri di samping, berjalan bersama saya. Dan kemudian ketika saya terpeleset, ketika saya jatuh, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat lagi.
Itu pentingnya berjalan bersama Tuhan. Kita nggak sendirian. Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara. Lalu saudaraku, kalau Tuhan berjalan bersama kita, apa yang diminta Musa? Musa minta berjalan bersama Tuhan supaya bangsa Israel dan Musa, aku dan umatmu, kata Musa, dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini. Saudaraku, bukankah pada masa pandemik ini kita telah mendapat keistimewaan itu? Ya, itu bukan karena kita baik, itu bukan karena kita banyak doa, enggak, saudaraku. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya. Bukan karena rajin ke gereja, karena saudara memang selama ini enggak ke gereja. Ibadahnya di rumah. Benar-benar karena kita ini dibedakan. Bahkan di gereja kita anak Pak Pri ya, Febe terkena COVID-19 dan Tuhan tolong sembuh. Itu cara Tuhan membedakan. Nggak ada orang yang kebal dari virus ini, saudaraku. Nggak ada. Semua bisa, saya bisa kena, saudara bisa kena, tetapi diistimewakan Tuhan itu artinya apa? Seorang yang berdiri di samping saya itu, dia menolong. Amin. Dia memberi kesembuhan. Dia memberi kita pemulihan. Jadi saudaraku, pemeliharaan kesehatan itu dari Tuhan. Dan saya pikir yang lebih istimewa lagi, kita diistimewakan. Yang lebih istimewa adalah kita diberi ketenangan dan damai sejahtera. Kita nggak panik, ya. Kita nggak panik. Kemarin saya telepon seseorang, dia terima paket, saudaraku. Dan prosedur di rumah itu adalah ketika paket datang. Sekarang kan paket itu rutin ya, saudaraku. Beli-beli barang online ya. Itu kan datang, itu dia nggak pegang, ditaruh, dia mulai semprot. 2 jam baru barang itu dibawa masuk. Di luar, saudara, di luar disemprot, pakai disinfektan, baru dia dibawa masuk. Saya pikir ini yang abnormal namanya. Itu bukan new normal. Rasa ketakutan yang berlebih. Ada saudara yang seperti itu? Ya. Kalau ada yang seperti itu berarti hidup saudara itu tidak tenang. Gitu. Iya kan? Gak tenang, penuh rasa takut. Berjalanlah bersama Tuhan, Tuhan pasti menolong. Iya. Saudaraku, di mana saja kita bisa tertular, tapi kita harus dengan standar yang ada. Jangan takut, jangan panik. Dan ketika kita bersama Tuhan, Tuhan beri ketenangan. Tuhan baik buat kita semua. Saudaraku, berjalanlah bersama Tuhan. Kita akan dapat perlindungan dari Dia. Saudaraku, saya akan ceritakan ini true story dan nanti saudara bisa menebak siapa ini orangnya. Dia lahir tahun 1910 dan meninggal tahun 1997. Namanya Agnes Gonsi Bojak Hugh. Lahir di, kalau dulu tuh Yugoslavia ya. Mungkin sekarang itu daerah Albania sana. Ya. Papanya seorang politikus yang mati dibunuh saat anak masih kecil-kecil, dan ibunya membesarkan 3 anak dengan perjuangan, dengan susah payah. Tapi ketika anaknya sudah berumur 18 tahun, saudaraku, sudah mulai dewasa, anaknya bilang, "Ma, saya mau jadi biarawati." Dia nggak mau jadi politikus, dia nggak mau jadi pengusaha, tapi dia memilih jadi biarawati. Mamanya tidak setuju. Dengan keras, mamanya melarang. Lalu anak ini tiap hari ngomong. Dia nggak peduli dilarang mamanya, tiap hari ngomong. Lalu satu hari mamanya mulai melunak, beri waktu mama untuk berdoa. Mamanya berdoa, beberapa hari kemudian dia putuskan, boleh. Wah, anaknya senang banget, saudaraku. Boleh.
Dan ketika satu hari dia mau berangkat ke Biarawati di Irlandia, mereka tentu berdoa bersama. Dan ketika mau berjalan berangkat, mamanya panggil, "Anakku, letakkanlah tanganmu dalam tangan Yesus dan berjalanlah bersama Dia." Letakkan tanganmu dalam tangan Yesus dan berjalanlah bersama Dia. Itulah pesan dari seorang ibu yang terus-menerus dipatuhi oleh sang anak. Selesai dari Biarawati di Irlandia, kemudian dia ke India setelah melewati masa praktek, dan dia berjalan bersama Tuhan di lorong-lorong gelap di India, hidup bersama orang-orang yang miskin, sakit kusta, sakit sampar. Dia hidup bersama orang-orang itu. Saudaraku, karena pesan seorang ibu, letakkanlah tangan pada tangan Yesus dan berjalanlah bersama Dia. Mari saudaraku, kita mau berjalan bersama Dia. Letakkan tangan. Kita gak bisa jalan sendiri. Kita perlu seorang yang berada di sisi kita untuk menopang hidup kita. Letakkan tanganmu pada tangan Yesus dan berjalanlah bersama Dia. Tentu saudara tahu, Dia adalah Ibu Teresa, ibu orang India, ibu orang Kalkuta. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, "Bila Engkau tak bersertaku." Lagu ini berdasarkan ayat dari Keluaran 33 yang dinyanyikan oleh Wiliarto Mutu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sertaku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sertaku. Kita sama-sama berdiri. Kita gak bisa jalan sendiri, saudara. Benar, ada begitu banyak bahaya di depan kita. Virus corona ini ada di mana-mana.
dan bahaya-bahaya yang lain pun berkeliaran di sekitar kita. Tapi pagi ini, marilah kita mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Letakkan tanganmu pada tangan Yesus dan berjalanlah bersama Dia. Kalau Tuhan gak pimpin, kalau Tuhan gak bersama kita, jangan mulai berangkat. Mintalah pimpinan Tuhan hari ini. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, Nyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah kita angkat tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan pada Tuhan, pimpin langkahku, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Hurilah maya sikira maya, hurilah ya masikira maya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
dan berjalanlah denganku. Bapa sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat nasihat kebenaran firman. Sungguh tidak mudah kami memulai sesuatu yang baru. Tapi kami yakin Tuhan menolong kami. Tuhan membuat kami mampu untuk melewati berbagai kesulitan ini. Walaupun harus dengan cara-cara yang baru. Dan kami yakin kami mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan perlindungan dari Tuhan sangat nyata dalam hidup kami. Berkati semua jemaat yang hadir, berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini, biar kasih karunia, damai sejahtera melimpah atas kami. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga lindungi kami. Ada banyak bahaya di berbagai tempat yang kami jalani. Tapi kami telah meletakkan tangan kami pada tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan menopang kami. Tuhan melindungi kami. Dan kami selalu merasakan indahnya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian ibadah. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.